Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi lingkaran garis ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kenalan dulu yuk sama lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang konstan atau teratur dari titik tetap pada sebuah bidang. Selanjutnya ada macam-macam garis apa saja sih yang ada di lingkaran. Yang pertama ada tali busur, garis singgung, jari-jari, apotema, diameter, dan busur. Saya Gina Kifahuide dari absen 12 kelompok 1. Apa sih yang dimaksud dengan busur lingkaran itu? Busur lingkaran adalah garis lengkung pada lingkaran yang berbentuk lengkungan dari titik pada tepi lingkaran menuju tepi lingkaran satunya. Adapun terdapat dua rumus busur lingkaran. Yang pertama, rumus panjang busur lingkaran, dan yang kedua adalah rumus busur seperempat lingkaran. Yang pertama itu rumus panjang busur lingkaran itu yaitu sudut pusat juring lingkaran per 360 derajat dikali 2 dikali V dikali R. Adapun rumus busur setengah lingkaran yaitu busur yang memiliki sudut setengah lingkaran atau 180 derajat. Sudut 180 derajat ini membentuk garis lurus yang membagi dua lingkaran. Sehingga busur setengah lingkaran sama dengan setengah keliling lingkaran. Jadi 180 derajat itu setengahnya keliling lingkaran. Rumusnya itu adalah L sama dengan garis luar per 360 derajat dikali 2 VR. Atau L sama dengan 180 per 360 dikali 2 VR. Jadi L sama dengan 1 per 2 dikali 2 VR. Hasilnya sama dengan VR. Oke, di sini ada satu soal mengenai menghitung panjang busur. Soalnya itu tentukanlah panjang busur PR dari gambar di bawah ini. PR itu adalah panjang busurnya. Kalau POR adalah busurnya, dimana sudut POR adalah 72 derajat dan panjang jari-jari lingkarannya adalah 35 derajat. Habis itu kita masukin dulu rumusnya. PR sama dengan POR itu adalah sudut, itu adalah busurnya, per 360 derajat dikali K atau dikali keliling lingkaran. Jadi sama dengan 72 adalah besar sudutnya tadi, per 360 derajat itu semua lingkarannya, dikali V dikali D. Jadi di sini sama dengan sudut POR itu adalah 72 derajat per 360 dikali keliling lingkaran. Nah, rumus dari keliling lingkaran ini adalah V dikali D. Habis itu lanjut di bawahnya kita tulis 27 derajat per 360 dikali. Nah, untuk yang V ini karena panjang jari-jarinya adalah kelipatan 7, di sini kita pakai 22 per 7. 22 per 7 dikali D atau diameter. Nah, karena ini panjang jari-jari 35 cm, maka diameternya adalah 2 kali jari-jari. Jadi 35 dikali 2 hasilnya sama dengan 70. Nah, udah gitu ini kita tinggal bagi-bagi ini. Selanjutnya bisa dibagi adalah 772 sama 360 derajat sama-sama bisa dibagi 72. 72 dibagi 72 hasilnya sama dengan 1. Sementara 360 dibagi 72 hasilnya sama dengan 5. 70 sama 7 ini sama-sama bisa dibagi 7. 70 dibagi 7 hasilnya sama dengan 10. 7 dibagi 7 hasilnya sama dengan 1. Apakah masih ada lagi yang bisa dibagi? Ada guys, jadi 10 sama 5 itu sama-sama masih bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 5 dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Karena udah gak ada lagi nih yang bisa dibagi, kita langsung dikaliin aja. Pembilang dikali sama pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Nah, 1 dikali 22 dikali 2 itu sama dengan 44. Dan karena penyebutnya hanya 1, maka hasilnya tetap 44. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Zafira Azhani dari absen 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lingkaran. Nah, jadi saya akan membahas tentang apa sih tali busur lingkaran itu. Oke, jadi yang pertama-tama itu ada pengertiannya sendiri. Jadi, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Tali busur juga merupakan batas tembereng dalam juring lingkaran. Nah, tali busur lingkaran dapat menghubungkan dua titik di mana saja pada kelilingnya. Tali busur paling panjang dalam suatu lingkaran adalah diameternya sendiri. Jadi, jarak tegak lurus tali busur diameternya ke pusatnya itu adalah 0. Oke, jadi sekarang aku pengen ngejelasin sifat-sifat tali busur lingkaran itu sendiri ada apa aja sih? Tali busur lingkaran memiliki sifat atau karakteristik sebagai berikut. Garis tegak lurus yang ditarik dari pusat lingkaran akan membagi busur menjadi 2. Lalu, dua tali busur yang jaraknya sama dari pusat lingkaran memiliki panjang yang sama. Tali busur membagi lingkaran menjadi 2 daerah. Lalu, makin dekat jarak tegak lurus tali busur terhadap titik pusat, maka makin panjang tali busurnya. Dan yang terakhir, dua jari-jari yang menghubungkan kedua ujung tali busur. Gimana sih rumus-rumusnya dari panjang tali busur itu? Nah, jadi di sini tuh ada dua rumus panjang tali busur yang bisa digunakan untuk mencari panjang tali busur suatu lingkaran.
Rumus panjang tali busur jika diketahui jarak tegak lurus. Pada sifat-sifat tali busur disebutkan bahwa dua jari-jari yang menghubungkan tali busur ke pusat lingkaran membentuk segitiga sama kaki, sedangkan garis tegak lurus membagi segitiga sama kaki tersebut. Kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang tali busur. Untuk mendapatkan rumus panjang tali busur adalah panjang tali busur sama dengan 2x kuadrat dikurang diameter persegi. Nah, sehingga rumus panjang tali busur jika diketahui jarak tegak lurusnya terhadap pusat lingkaran adalah 2x kuadrat dikurangin diameter persegi. Panjang tali busur juga bisa diketahui jika jari-jari dan sudut pusat tali busur. Nah, jadi untuk rumus panjang busur didapatkan dari perbandingan trigonometri sinus. Nah, jadi seperti itu rumus-rumusnya. Sehingga rumus panjang tali busur jika jari-jari dan sudut diketahui adalah 2R sin 0/2. Halo guys, jadi nama saya Alisa Nazani dari absen 1. Nah, jadi kita di sini akan belajar tentang garis singgung. Nah, apa sih itu garis singgung? Garis singgung lingkaran terdiri dari deretan titik yang tersusun secara berimpit satu sama lain. Pengertian lain dari garis singgung lingkaran yakni garis yang menyinggung suatu objek geometri di suatu titik. Nah, ada pula sifat-sifat garis singgung, yaitu jika melalui sebuah garis titik di luar lingkaran maka dapat dibuat dua buah garis singgung. Apabila melalui sebuah titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung. Garis singgung lingkaran dan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Dan yang terakhir, panjang garis singgung yang ditarik dari satu titik di luar lingkaran ke titik singgung adalah sama. Nah, untuk garis singgung sendiri itu ada dua jenis, guys. Yang pertama ada garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih keterangannya. Ada P, D, jari-jari A, jari-jari B. Nah, sama dengan D itu panjang garis singgung lingkaran dalam, sama dengan akar dari jarak titik pusat dan dua lingkaran dikurang buka kurung jari-jari lingkaran pertama dan ditambah jari-jari lingkaran kedua lalu ditutup kurung dikuadratkan. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu garis singgung persekutuan luar, di mana ada perbedaannya ini. Kalau yang tadi itu kan ada D panjang garis singgung lingkaran dalam. Nah, kalau di sini itu ada L panjang garis singgung lingkaran luar. Rumusnya sama aja. Jarak titik pusat dari dua lingkaran kuadrat dikurang jari-jari lingkaran pertama dan dikurang jari-jari lingkaran kedua, lalu dikuadratkan, jangan lupa di akar. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Dapat dikatakan bahwa nilai diameter merupakan 2 kali nilai jari-jari pada lingkaran. Begitupun sebaliknya, nilai jari-jari lingkaran merupakan nilai setengah dari diameter lingkaran. Diameter lingkaran disimbolkan dalam rumus matematika dengan huruf D. Rumus diameter adalah 2 dikali R. R merupakan jari-jari lingkaran. Jadi, 2 dikali jari-jari lingkaran. Cara menghitung diameter itu ada 3. Yang pertama, jika jari-jari diketahui, maka dikalikan dengan 2. Contohnya, jari-jarinya 4 cm dikali dengan 2, dan hasil diameternya adalah 8 cm. Cara kedua, jika keliling lingkaran tersebut diketahui, maka bagilah dengan P untuk mendapatkan diameter. Penentuan nilai Pi menggunakan 22/7 atau 3,14 ditentukan ketika ada angka terlebih dahulu muncul. Apabila angka tersebut kelipatan 7, maka menggunakan 22/7. Tetapi apabila angka tersebut tidak kelipatan 7, maka menggunakan 3,14. Contohnya, jika keliling lingkaran 10 cm, maka kita bisa menggunakan 3,14 karena 10 bukan merupakan kelipatan 7. Jadi, 10 dibagi 3,14 dan hasilnya adalah 3,18 cm. Cara ketiga, jika luas lingkaran tersebut diketahui, maka cari akar kuadrat lalu dibagi dengan pi. Rumus luas lingkaran adalah pi R2 kuadrat. Jadi, jika luas lingkaran tersebut 25 cm, maka akar dari 25 cm itu kan 5. Nah, karena 5 ini bukan kelipatan 7, jadi kita pakai 3,14. Jadi caranya 5 dibagi 3,14 hasilnya adalah 1,59. Perkenalkan, nama saya Teresa Fitri dari absen 36. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu apotema. Apotema adalah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Dengan syarat apotema ini tegak lurus dengan tali busurnya yaitu 90 derajat. Lalu panjang tali busur dan apotema saling berhubungan dengan jari-jari. Cara mencari panjang apotema lingkaran yang diketahui jari-jari dan tali busurnya adalah menggunakan rumus Pythagoras, yaitu A sama dengan akar R kuadrat
dikurangi dalam kurung setengah TB kuadrat dengan keterangan A itu apotema, R jari-jari, dan TB itu tali busur. Saya di sini menjelaskan tentang jari-jari lingkaran. Dalam geometrik jari-jari atau radius berasal dari bahasa Latin yang artinya sinar satu. Sebuah lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada keliling lingkaran 2. Dalam bangunan dimensi 3, jari-jari menghubungkan titik pusat bola dengan satu titik pada permukaan bola. Kelilingan lingkaran C diameter D, jari-jari L, dan titik pusat O masing-masing warna hitam, biru, merah. Radius sebuah lingkaran besarnya setengah diameter lingkaran tersebut dan dirumuskan sebagai R sama dengan 1/2 XD. Di mana R dan masing-masing melambangkan jari-jari atau radius dan diameter. Jari-jari juga dapat kita cari melalui rumus-rumus yang berkaitan dengan sebuah contoh keliling lingkaran sama dengan 2 dikali jari-jari dan dikali dengan konstanta atau tetap Archimedes K sama dengan 2R. Kita dapat mengonversi rumus menjadi pencarian jari-jari pada rumus keliling lingkaran. R sama dengan K/2R. Selanjutnya adalah beberapa contoh soal. Soal pertama, Paman Ali membangun sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Taman tersebut mempunyai diameter 84 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 4 meter. Harga setiap pohon adalah Rp60.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Paman Ali? Lalu kita sudah menemukan berapa banyak pohon yang akan ditanam oleh Paman Ali. Tapi pertanyaannya adalah, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Paman Ali? Berarti, tinggal kita kalikan saja, berapa banyak pohon dengan harga dari setiap pohon itu. Yaitu 66 pohon dikali Rp60.000. Yang hasilnya adalah Rp3.960.000. Pertama-tama, kita harus mencari banyak pohon yang akan ditanami oleh Paman Ali. Cara menghitungnya, yaitu keliling taman dibagi dengan jarak pohon. Rumusnya adalah Pi kali D atau diameter dibagi jarak pohon. Pi di sini kita akan menggunakan 22/7 dikali diameternya yaitu 84 meter dibagi dengan jarak pohonnya yaitu 4 meter. Sama dengan 22 kali 12 meter dibagi 4. Selanjutnya 22 kali 3 sama dengan 66 pohon. 2. Sebuah taman berbentuk lingkaran. Taman tersebut memiliki keliling 132 meter. Taman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumput adalah Rp30.000 per meter persegi. Hitunglah biaya yang dibutuhkan. Lalu cara menghitungnya adalah, pertama kita harus mencari jari-jari taman tersebut. Nah, kita sudah mengetahui keliling taman tersebut adalah 132 meter. Nah, kita bisa menggunakan rumus keliling untuk mencari jari-jarinya, yaitu 2 kali Pi kali R, yaitu jari-jarinya, sama dengan 132 meter, yaitu kelilingnya. 2 kali Pi di sini, Pi kita bisa menggunakan 22/7 kali R sama dengan 132 meter. Nah, lalu cara menghitung jari-jarinya, 7 kali 132 meter per 2 kali 22. Selanjutnya, 7 kali 132 meter per hasil dari 2 kali 22, yaitu 44, yaitu 3. Nah, lalu kita mengetahui jari-jarinya yaitu 7 kali 3 meter, yang hasilnya adalah 21 meter. Karena kita sudah menemukan jari-jari tamannya, nah selanjutnya kita harus mencari luas taman tersebut. Kita bisa menggunakan rumus Pi kali R kali R. Nah, Pi di sini kita bisa menggunakan 22/7 dikalikan dengan jari-jarinya yaitu 21 meter, dikalikan dengan 21 meter. Nah, kita hitung 21 dibagi 7 yaitu 3. Nah, maka dari itu kita hitung 22 kali 3 meter kali 21 meter. Yang hasilnya adalah 1386 meter persegi. Nah, tinggal kita kalikan dengan harganya yaitu per meter perseginya Rp30.000. Nah, jadi total biayanya adalah Rp41.580.000. Nah, aku mau ngebahas soal nih guys. Ada garis PQ dengan titik tengah S yang menyinggung lingkaran O dengan jari-jari 5 cm. Lalu titik S tadi membentuk segitiga SQO dengan SO sebagai jari-jari lingkaran dan OSQ sebagai membentuk sudut siku-siku dan panjang QR adalah 8 cm. Tentukan luas segitiga SQO. Nah, jawabannya pakai rumus ini guys. QS sama dengan kuadrat. QS sama dengan akar buka kurung garis OQ kuadrat dikurang OS kuadrat. Nah, QS sama dengan kan tadi 8 ditambah 5 kuadrat 2 dikurang 5 kuadrat. Nah, lalu ada QS sama dengan akar 144. QS sama dengan 12. Nah, luas segitiga itu kan SQO sama dengan OS dikali QS. Nah, luas segitiga SQO sama dengan 30 cm persegi.